Kan Bapak memanggil Allah kepada anak kan? Iya benar. Berarti kayak si Gumasa betul. Bapak adalah Allah, anak adalah Allah. Si Bapak memanggil Allah kepada anak, anak memanggil Allah kepada Bapak. Mereka saling mengalahkan. Iya, kan Allah Terima kita kasih nggak- Kezia, kamu telah bergabung bersama Profesor Dr. Gumasa. Ada lagi yang sesat? Silakan diluruskan sama Profesor Dr. Gumasa. Siapa yang Silakan sesat? Pak Profesor Gumasa. nggak sesat Uni. Itu kan ada di Alkitab kan? Iya betul. Kalian betul bahwa kalian itu menyembah Tuhan yang saling mengalahkan. Bapak manggil Allah kepada anak, anak manggil Allah kepada Bapak. Allahnya banyak. Ada Allah Bapak, ada Allah anak, dan ada Allah Roh Kudus. Jadi Allahnya ada 3. Enggak 3, cuma 1 kan. Kalau aku tuh Bapak memanggil Allah tidak kepada anak. Kezia, Bapak memanggil Allah nggak kepada anak? Iya Allah. Anak memanggil Allah nggak kepada Bapak? Iya benar. Ada berapa Allah itu Kezia? Hanya 1 Uni. Ya udah Kezia ya, matematikanya belajar lagi. Udah. Gumasa, Oh, silakan di treatment dulu Kezia. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan Kezia. Enggak Wah, Uni. Gumasa dia Kan tertipu satu malu karena dia alpukat. dimenangkan oleh Ibrani Terus pasal ada 1 biji nomor 8. alpukat, ada daging alpukat sama kulit alpukat. Tapi hanya Ya satu kulit alpukatnya. alpukat adalah alpukat. Beda 3 unsur kan? Iya, kulit Beda 3 alpukat unsur adalah yang alpukat berbeda. Kezia. Kezia, kulit alpukat itu apakah alpukat? Iya Uni. Sejak kapan Kan kulit alpukat tetap menjadi nama alpukat Kezia? Kezia, tolong yang sehat ya. Nama Sejak alpukatnya kapan kulit dibawa, alpukat Uni, adalah alpukat dibawa. Kezia? Ya ampun. Semenjak kau menjadi seperti ini, paham kau? Paham. Kezia. Ke bawah namanya. Iya Namanya Kezia, kan Allah. tadi kita udah nggak ada debat nih Kezia. Saya terima kalau Tuhan kamu itu yang Bapak mengalahkan anak, yang anak mengalahkan Bapak. Si Olan aja yang oneness. Kalian betul loh, 3 loh Allahnya kalian. Mantap kalian loh. Bukan 3 Uni, 1. Sebentar, Allah Kezia. itu cuma 1. Ketua kelas, Ya, ketua Ya kelas. udah. Allah itu ada pada Yesus itu sendiri, paham kau? Ketua kelas. Kau 30 Tuhan kami, jangan mau kau bodoh-bodoh Kezia, jangan mau kau. Ketua Kok kelas aku yang kalau membodoh-bodoh? 1. Iya, ketua kelas kalau mau diturunkan nggak apa-apa ya, silakan Iya, diturunkan. enggak, ini dua perempuan tadi sakit ini sakit jiwa saya dengernya. Coba sambung ini yang lain Gini yang ya. lebih bermutu deh, jangan yang kayak Enggak, anak aku kecil. kasih kalian doktrinnya Gumasa ya. Ini Itu untuk sekolahnya pembelajaran masuk kita ya. SLB itu yang kayak gitu, maaf. Gue dari tadi nahan-nahan ngomong kayak gitu loh. Malam ini kuriosnya Bang Pak Ketua kelas, silakan Pak Ketua kelas. Ya, segala kuasa Siap. telah diberikan kepadanya. Aku Maria Siap, Magdalenanya syukron, ya. syukron. Ya, aku cium kakimu ya. Oke. Selamat malam semuanya. Ntar dulu Pasar Ibu ya. Kita mau menjelaskan dulu teori dari Gumasa. Gumasa, bagaimana menurut Anda Pak Profesor Doktor bahwa di Ibrani ini Bapak mengalahkan anak, anak mengalahkan Bapak. Kezia sudah mengakui. Ada berapa Allah di situ Gumasa? Jadi Allah artinya maha ajaib ya. Jadi Allah itu bukan berarti menjadi bukan kayak klinikan proper name. Jadi kan artinya gini, anggap aja kayak kata-kata pintar. Si misalnya gini, anak bilang bapak pintar, bapak bilang anak pintar, kan nggak ada masalah. Terus apa hubungannya pintar dengan Allah? Iya, Allah itu kan sifat artinya maha ajaib. Bapak menyebut Allah Yesus maha adalah ajaib. maha ajaib. Itu yang ngajarin siapa Profesor? Iya, maha tengah. Allah itu terjemahannya adalah Theos, sudah atau Theos God. artinya apa? Ya dewa. Dewa itu apa maknanya? Maknanya kan maha ajaib. Siapa yang bilang begitu? Iya, kau bilang carilah kamus. Dewa itu artinya maha Ya ajaib. kamus mampu. apa? Aku pengen punya Iya, kamus itu. Artinya gini loh kan, dewa itu artinya mampu melakukan mujizat. Itu artinya Allah atau Theos. Enggak Itu juga, artinya- Nabi palsu juga punya mukjizat. Emang dia dewa? Iya, makanya gini. Dalam konteks Bible, Kristen itu hanya berkiblat kepada para dewa yang di surga, Oh, para Allah yang di surga, para para Allah yang di banyak. surga. Itu banyak apa sedikit itu para? Ada Para para. itu kan banyak. Oh banyak. Banyak, makanya dalam Bible itu banyak Allah, banyak. Tapi dipimpin oleh Allah tertinggi, itulah Yahweh. Jadi Yesus ini dipimpin sama Allah tertinggi. Iya, Yesus dipimpin Allah oleh Bapa. terendah. Bukan terendah, nomor 2. Nomor 2 dia. Jadi di surga ada kerajaan surga, ya. Di surga ada kerajaan surga. Terus
karena ada kerajaan surga, maka ada banyak di sana pejabat surga. Mulai dari pejabat surga tertinggi hingga pejabat surga terendah. Pejabat surga tertinggi itu atau Tuhan tertinggi itu dan Allah tertinggi itu ialah Yahweh. Kemudian manusia Yesus, kemudian para malaikat surga, kemudian para nabi kudus. Makanya di surga itu ada namanya sidang ilahi, sidang para Allah. Mazmur 82 ayat 1. Bang Gumasak. Ya. Bang Gumasak. Ini gejala awalnya apa gini, Bang? Gejalanya apa? Gejala awal. Gejala awal. Awalnya kenapa kok bisa begitu? Kok pakai kalian yang nggak waras, sangat jelas-jelas di Bibel tertulis kayak gitu. Kita cuma nanya kamu kenapa? Iya, kalian yang nggak punya gejala, saya nggak ada gejala, gejala saya normal, nggak ada yang aneh-aneh saya. Normal, ya udah. Baik. Jadi makanya di tengok ya, kita belajar Kejadian 14 ayat 22, Yahweh lah sang maha pencipta. Lanjut lagi di Ulangan 10 ayat 17. Allah, segala Allah. Artinya Yahweh lah Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Nah, artinya gini. Kenapa harus ada Allah tertinggi? Itu maksudnya aspek memandang bahwa Yahweh itulah yang maha ajaib tertinggi. Sehingga Izin dia Pak Prof. Pak Prof, berarti yang hanya menyembah Yesus ini salah sembah mereka ini Pak Prof. Bukan, karena setiap pejabat surga pasti sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia, sangat-sangat maha ajaib bagi kami. Bagi kami ya, bagi kalian enggak. Bagi kami itu para pejabat surga, sosok-sosok yang suci, sosok yang sangat mulia. Sangat-sangat suci artinya kan Tuhan. Tuhan itu artinya sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia, sangat-sangat ajaib. Ya. Nah, kenapa bagi saya para pejabat surga sangat-sangat suci? Ya karena saya terlalu kotor. Ya. Iya, jadi kenapa Muslim tidak menganggap para pejabat surga sangat-sangat suci? Jangan Karena dulu Muslim itu, yang Kristen di atas itu Pak Prof, banyak kali yang salah sembah itu. Ya, Coba Pak Prof. jadi kenapa Muslim tidak menganggap para pejabat surga adalah sosok-sosok yang Tuhan atau sosoknya yang sangat suci? Karena Muslim sejatinya lebih suci dari para pejabat surga. Iya, para Muslim itu lebih suci loh dari para pejabat surga, dari malaikat surga, dari para Yahweh. Iya, makanya mereka Muslim tidak menganggap para pejabat surga itu sosok yang Tuhan, sosok yang suci. Muslim. Apa sih maksudnya ini Muslim? Diam dulu Major, diam dulu Kak Major. Iya, Mana sih Mayor? ya kan terbukti kan. Jadi saya ulang ya biar lebih jelas. Jadi ada 3 wilayah atau 3 macam pejabat di semesta ini. Karena semesta terdiri dari dunia, surga, dan neraka. Dah. Jadi pejabat dunia disebut dengan Tuhan, 4 huruf ya, Tuhan. Pejabat surga disebut dengan Tuhan atau Maha Tuhan, Maha Penguasa. Pejabat neraka disebut dengan hantu. Major, diam dulu Major. Jadi kenapa disebut pejabat neraka lah hantu? Karena hantu adalah penantang Tuhan. Itu. Jadi ada 3 golongan pejabat. Pejabat dunia atau pejabat negara disebut dengan Tuhan atau penguasa. Pejabat surga disebut dengan Maha Tuhan atau Maha Penguasa atau Tuhan. Nah, pejabat neraka disebut dengan hantu. Kenapa disebut hantu? Karena para pejabat neraka itu adalah penantang Tuhan. Gitu. Jadi kita tanya dulu sama Kristen yang lain, Pak Gumasak, kalau boleh kan Pak? Silakan. Gimana Bang Jerry, Bang Handri, sama ini Bang Pasaribu Muslim bukan? Kristen dia, Kristen. Saya Bang, dia itu menyesatkan itu Bang. Iya, kalau sama saya sih Gumasa itu udah putus surat di mana? Enggak, jadi Bang Gumasak ini menurut kalian ini sama kayak saya, singkat, padat, sesat gitu ya? Ya. Iya, betul. Ini, Jadi nah, kenapa Muslim
Kenapa Muslim mutlak Udah masuk jangan neraka? sibuk sama sesat sama Muslim dulu. Ini yang lain ini bilang abang Enggak. Karena Muslim tidak memiliki majikan di surga. Pak, saya bangga bapak bilang sesat tuh saya bangga Pak. Bang, nggak ada. Ini bapak mainnya udah kejauhan lupa pulang Pak. Nggak ada Jadi, jadi gini, setiap Saya mau orang, bertanya ke Gumasap ya. setiap orang yang tidak Nah, memiliki silakan kalian majikan dulu di lah. surga, Kalian dulu lah, coba. setiap orang yang tidak memiliki majikan di surga mustahil masuk surga. Mampus, Karena majikan pula. hanya para pejabat surga lah yang penguasa surga. Gitu. Maaf, saya mau bertanya sama Gumasa. Silakan. Gumasa, apakah Bang Jibril, Bang Pandi dan Uni Rifa masuk surga? Hantu, Tidak. gua hantu. Tidak. Gua hantu. Kenapa enggak? Karena mereka enggak ada majikannya di surga. Siapa enggak ada? Coba tanya Uri Rifa, dia enggak ada majikannya di surga. Bang Jerry, dia orang Ya, dalam bang. soalnya aku yang jadi majikan nanti. Aku mau coba. Dia orang dalam bang. Dia orang dalam di Iya. surga dia ada pejabat dalam orang dalam. Aku kan pejabatnya nanti di surga. Dah, oke, silakan. Enggak ada alasan bisa kau jadi pejabat surga. Kenapa? Ya Iya, ada. jelas. Ada, aku bisa admin, aku bisa ngitung, aku bisa accounting, aku pernah jadi purchasing. Bisa. Iya. Yang menentukan siapa menjadi pejabat surga Udah. Nggak cukup satu malam dengan kegilaan yang kayak gitu, ada pejabat sorga nanti digaji ini itu. Nggak deh, gue udah pusing di dunia terus mau di surga juga ada pejabat, ada majikan, ada ini ada itu, pusing gue. Yuk kita sambung yuk. Udah kayak ada kabinet ya. Kabinet surga ya, kabinet surga ya. Sakit. Izin mungkin disapa dulu yang naik ya. Iya, Pak Ketua Kelas. selamat sore. Selamat malam, Mardi. Selamat malam Bang. Ya, Muslim, non Muslim? Muslim Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan bang? Warahmatullahi wabarakatuh. Coba dong Bang Jibril, yang serius diskusi dong Bang. Iya, Yang serius makanya, nih. Ya, izin yang Muslim mungkin kalau bisa standby di bawah dulu ya. Yang Iya, Muslim, ya. dicek. Selamat malam. Dicek. Oke. Yuk. Disambung, Uni. Silakan. Itu dong, yang sehat ada, yang sehat ya. Jadi teman-teman, di sini ini adalah Komal tempat kita diskusi, di mana kita menjelaskan apa yang kita imani. Kalau iman kita tidak bisa kita jelaskan, jangan naik ke Komal ini. Kalau ingin tahu penjelasan iman orang lain boleh, tapi konteksnya bertanya. Jangan menjelaskan sesuatu yang kau sendiri tidak tahu dengan apa yang kau ucapkan. Ini tempat diskusi lintas agama, di mana kita membahas perbedaan dan jangan-jangan ada persamaan. Kalau tidak ada persamaan ya alhamdulillah, karena emang kami nggak mau sama dengan Kristen. Kristen itu konsep Tuhannya terkonsep. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Yang mereka tuhankan adalah Yesus. Tuhannya berwujud manusia. Dan orang Kristen itu dia merayakan hari yang dia tidak tahu hari apa yang dia rayakan, seperti hari Natal yang dipengaruhi oleh perayaan Saturnalia. Nah, memang kita berbeda. Yang kita diskusikan di sini adalah kenapa sih kalian merayakan Natal? Alasannya apa? Kan bentar lagi mau Natal nih. Kedua, atau kita mau membahas tentang kenapa kalian mengatakan Yesus itu Tuhan? Nah, itu boleh konsep ketuhanan. Atau apa sih yang dimaksud dengan Tritunggal? Nah, itu. Atau siapa sih yang menjamin kalian selamat? Nah, itu. Di mana sih Yesus berkata kalian dijamin selamat? Atau mana sih konsep dosa waris dalam Bible? Itu yang perlu kita diskusikan ya. Nah, jadi silakan buat kalian yang ingin menjelaskan iman kalian, kami kasih kesempatan. Atau kalian bertanya saja kepada kami umat Islam pun nggak apa-apa. Saran aku supaya kalian tidak mempermalukan diri kalian ke generasi kalian nanti, karena YouTube ini akan ditonton terus oleh generasi kalian. Lebih baik kalian bertanya aja tentang Islam. Karena saya nggak mau mempermalukan kalian seperti Kezia tadi. Kesian banget loh. Apa ya, astagfirullahaladzim, itu kalau anak cucunya nonton tuh malu banget, nanti punya mama, punya adik, punya kakak kayak gitu ya. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi ngasih kesempatan kan kepada orang yang Kristen untuk bertanya. Silakan. Kalau di Islam, kalau Tuhannya orang Islam itu apakah mungkin bisa seperti yang dikerjakan Yesus kami? Oke, saya jawab ya. Kalau Tuhan saya meniru kelakuan Yesusmu, yaitu menyamar menjadi manusia atau menjelma jadi manusia, maka dia sudah gagal dikatakan Tuhan.
dan dia berbohong. Kenapa? Dia katakan bahwa dia adalah Tuhan yang Kalian laisa. itu cuma ahli kitab, Islam kalian ahli kitab, Kristen kalian ahli kitab. Terus kau siapa? Terus minta naiknya Makanya apa? kalau Apa? kalian tuh ngaji iman kitab baru. Terus iman kau dari siapa? mana datangnya? Udah, diblokir aja. Dari tadi naik pertama dia nggak tahu agamanya apa dia. Oh, Ya, apa alasan kami harus mendengarkan omonganmu? Nah, sekarang saya tanya sama Bang Hendri, ya. Saya tanya sama Bang Hendri. Ketika Allah saya mengikuti apa yang dilakukan Tuhan Anda, Tuhan saya berbohong. Kenapa? Dia mengatakan bahwa dia laisa kamitslihi syai'un. Menurut Anda mungkin nggak Tuhan berbohong? Kalau menurut saya Tuhan tidak mungkin berbohong. Nah, Kedua, tunggu, dengar bentar. dulu. Nggak, kita nggak usah sampai kedua, ketiga, kita satu di poin ini aja, Tuhan berbohong. Kalau menurut Anda, secara naluri, Anda menolak Tuhan berbohong, dengan mengimani Yesus sebagai manusia, Anda sudah menuduh Tuhan Anda berbohong. Kenapa? Dalam perjanjian lama Tuhan mengatakan bahwa Allah bukan manusia. Nih, saya kasih datanya. Kita bahas deh. Iya, saya kasih kamu datanya. Aduh, kuku aku lagi rusak. Ntar ya, saya kasih kamu data. Kita coba buka bilangan pasal 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Tapi Anda percaya Allah itu manusia, jadi dia sudah berdusta. Nah, Tuhan saya bilang bahwa dia laisa kamitslihi syai'. Kata dia apa? Saya tidak semisal dengan siapapun dan tidak semisal dengan apapun. Tiba-tiba dia nyamar jadi manusia. Bohong dia. Bukan dia tidak mampu. Mampu saja. Anda mampu berbohong kok. Tapi bagus nggak berbohong? Nggak bagus. Bisa nggak Anda berbohong? Mudah kok Anda berbohong, tinggal bohong doang kok. Anda punya kemampuan itu kok. Anda punya pemilihan itu. Tapi Anda masih dikatakan manusia normal nggak kalau Anda berbohong? Tidak. Sama. Ketika Anda katakan, mungkin nggak Tuhan saya mengikuti apa yang dilakukan Yesus? Kalau bicara kemampuan, bisa saja. Tapi itu penistaan terhadap Allah saya. Kenapa? Karena ketika dia lakukan itu, dia berbohong. Oke, kalau begitu berarti Tuhan kalian bisa kalian batasi dong dengan akal pikiran kalian seperti itu. Hah? Saya Iya kan? tanya, bisa nggak Tuhan Anda jadi kotoran? Hah? Bisa nggak Tuhan Anda jadi tai? Maaf. Tidak bisa. Anda yang sedang membatasi Tuhan Anda. Yang lain diam. Saya lagi bicara dengan Henry. Saya tidak bisa dengarkan banyak suara. Saya tidak pernah membatasi Tuhan saya. Yang mengatakan Tuhan saya itu tidak akan berubah menjadi makhluk adalah Tuhan saya sendiri, bukan omongan saya. Dalilnya mana? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tolong perhatikan diksi ini. Perhatikan diksi ini ya. Perhatikan ini Pak Henry. Saya yakin Anda orang sehat. Yang lain di mute dulu ya. Saya yakin Anda adalah orang yang normal, sehat akal pikirannya, mengerti bahasa Indonesia ya. Dan bukan saya yang mengatakan kalau Allah tidak akan jadi makhluk, tapi Tuhan saya. Oke? Nah, Tuhan saya mengatakan dalam Al-Quran, nih saya kasih kamu data ya, ini bukan saya yang bilang loh. Ini Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Tuhan saya kalau saya tidak diberitahu siapa Tuhan saya. Tuhan saya memberitahukan kepada saya bahwa dia adalah laisa kamitslihi syai'un. Artinya dia tidak semisal dengan siapapun, dengan apapun. Tiba-tiba dia nyamar jadi manusia. Ya, saya bacakan kepada Anda. Iya, ya. Bentar dulu. Pasal Ibu saya ngomong sama Henry dulu ya. Izin ya. Nanti baru dengan Anda. Nah, dalam surah Asy-Syura ayat ke-11 bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya dari segi apapun dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, Tuhan saya sudah bilang tentang dirinya. Tiba-tiba dia nyamar jadi manusia. Berbohong dia. Saya mendingan gak punya Tuhan. Kalau punya Tuhan pembohong kayak gitu, nanti dia bilang saya akan masukkan kamu ke surga. Bisa jadi dia bohong nanti. Kalau sudah ada Tuhan sekali berbohong, bisa jadi dia berbohong lagi loh. Ngeri loh ini kalau ikuti Tuhan pembohong loh. Saya gak mau punya Tuhan pembohong. Justru dengan dia tidak merubah dirinya menjadi makhluk, dia konsisten. Makanya saya gak mungkin percaya kalau Tuhan saya nyamar jadi makhluk. Kalau dia nyamar udah saya tinggalin dia. Lu jadi tiba-tiba datang entitas laki-laki ganteng ke depan saya. Saya Tuhanmu, saya tampar dia. Bohong kau. Kau bilang bohong kau. Kalau kau memang betul-betul Tuhan, kau pun berbohong. Kau telah menipu aku.
Kau katakan kau tidak setara dengan siapapun dan tak serupa dengan siapapun. Sekarang kau serupa dengan Bang Jibril, ya, ganteng, manis, ya, berbodi, nah, kan? Berarti kau bohong. Tapi Anda, saya tanya, bisa tidak Tuhan Anda jadi kotoran? Tak, yang lain diam dulu, satu-satu. Pak Hendri jawab saya, bisa nggak Tuhan Anda jadi kotoran? Untuk apa Tuhan mau jadi kotoran? Saya tanya dulu. Kalau tidak, kenapa kalau Anda tidak yang otak Anda yang mengurus? kotor. Kenapa Anda yang mengurus Tuhan mau apa? Emang Tuhan itu siapa Anda? Sehingga Anda yang mengurus itu apa? Emang Anda dia harus ngizin sama Anda? Loh, ini lucu ya. itu. Ketika Allah yang mengatakan, sebentar, ini dia. Kalian itu selalu ketampol dengan omongan kalian. Kalian tuduh saya membatasi Tuhan. Ketika Tuhan saya katakan dia tidak akan sama seperti makhluk, saya tanya pada Anda, Tuhan Anda bisa jadi apa saja? Bisa nggak jadi kotoran? Ngapain Tuhan saya jadi kotoran? Anda yang membatasi Tuhan Anda. Bukan saya. Anda yang sok-sokan membatasi Tuhan Anda seolah-olah Anda kenal banget dengan Tuhan Anda. Dari mana Anda tahu kalau dia tidak mau jadi kotoran? Dari segi manfaatnya dong. Oh, siapa bilang bisa jadi kotoran itu ada manfaatnya jadi pupuk? Siapa bilang Anda pikir kotoran nggak ada manfaatnya? Kotoran itu ada manfaatnya jadi pupuk. Ya? Emang Tuhan Anda nggak mau jadi pupuk? Tapi udah jelas ya. Tapi udah jelas ya. Tadi abang nanya ke Unirifa apakah Tuhan Unirifa batasi. Unirifa bilang iya dibatasi oleh Allah itu sendiri. Tapi begitu abang ditanya Tuhan abang bisa jadi tokai nggak? Abang bilang nggak bisa atau apa? Jawaban abang ngeles ke abu. Abang jawabnya. Ya sendiri bang. Untuk apa? Berarti abang membatasi juga Tuhan abang ya? Nah itu saya tidak. Oke. Tunggu satu-satu dong. Satu-satu udah clear ya bang. Clear ya, Bang Hendri sudah selesai ya. Ada lagi? Yang lain. Kita ganti. Ada lagi. Siapa yang bicara? Ya ada gantian. Boleh saya yang gantian. Yang lain Bang nanti ada lagi. Gantian. Nanti muter aja muter. Host, boleh saya bicara sebentar? Ya sebentar. Tadi siapa duluan di sini? Saya. Pasaribu. Oke, silakan Bang Pasaribu. Saya itu, kenapa tidak? Kenapa tidak dia bisa menjadi apapun, menjadi abu, menjadi apapun dia bisa. Karena dia akan berkuasa, begitu. Oke, berarti Tuhan Anda bisa jadi tai. Ya, kenapa tidak? Tuh, Hendri dengar ya, mantap. Mantap, saya nggak mau punya Tuhan bisa jadi tai kucing. Saya thank you Bang Pasaribu. Oke, ada pertanyaan nggak atau kita mau rolling? Banjip, saya tambah sedikit Banjip. Saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa menyamar jadi tai. Takutnya nanti saya keinjak tai, tahu-tahu Tuhan. Betul. Setuju, boleh sepakat. Siap, Sukron, Bang Pasaribu. Mau ditanyain, mau ditanya atau kita ganti lagi? Nah, kalau masalah kata Unirifa itu kan, bentar Bang Jip, adek izin Bang Jip. Adek mau ganti akun boleh ya Bang? Siap. Ini akun besar ternyata. Siap. Ya, gimana Bang? Kenapa orang Kristen itu memanggil Tuhan kepada Yesus? Ya, itu malaikat sendiri aja mengatakan telah lahir bagimu di Lukas berapa? Di Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Setelah lahir bagimu Kristus Tuhan. Malaikat sendiri mengatakan dia Tuhan begitu. Jadi apa salahnya kami sebagai orang Kristen itu memanggil Yesus sebagai Tuhan? Begitu. Ya, tapi berarti gugur ya, Maha Besar, Maha Suci, Maha Penciptanya. Dia tidak terukur ya. Contoh lah, kalau yang paling mulia, contohnya paling mulia binatang, ya dia jadi binatang. Enggak. Gini bang, abang jangan melakukan pembodohan. Maha besar secara definisi, maha besar itu maha itu artinya kekal dan mengikat. Besar itu artinya besar. Maha besar artinya besar, kekal dan terikat. Jadi kalau abang bilang maha besar, dia nggak pernah sedetik pun kecil. Jadi yang tadi saya bilang, kalau abang menuhankan Yesus, berarti Tuhan abang nggak maha besar ya. Itu konsekuensi logisnya bang. Bang Pasaribu, coba di-unmute dulu. Iya. Halo. Iya. Gimana ya? Karena dia maha besar itulah dia bisa menjadi apapun. Bukan berat. Contohnya dia itu kalau itu maha kuasa atau maha bisa bang? Yang saya tanya lagi maha besar abangku. Oh. Ya oke. Oke. Kita ganti lagi ya.
Siapa Nah, setelah itu gantian. siapa? Tadi Bang Jibril, kita gantian Bang Jibril aku ya. Boleh. Nah, mantap banget. ini. Joni atau Petan dulu? Petan. Oh, Ya, Petan, Petan silakan sama Petan. aku. Nanti Joni sama Bang Jibril ya. Oke, Petan sama aku, silakan. Ya, Assalamualaikum Umi Rifa. Saya Muslim ya? Oh, Kristen. Kristen. Alaikum. Assalamualaikum Petan? warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya. Umi Rifa, saya ada 3 yang perlu didiskusikan. Satu aja dulu. Satu lagi aku, satu Bang Jibril, satu aku. Kita gantian. Kita mah double shift. Ya, kami satu-satu. Oh begitu. Enak kali nanti. Cuman ini pertanyaan yang Kami dia dan aku satu soalnya. yang sudah lama saya pendam, yang pengen tahu dan juga pengen memberitahu aja sebenarnya. Begini Umi Rifa. Coba Umi Rifa kan ini selalu mempermasalahkan tentang Tritunggal nih. Bukan, saya mempertanyakan. Ya, Bagi saya nggak masalah. Mempertanyakan beda dengan mempermasalahkan. Tidak semua pertanyaan itu adalah mempermasalahkan. Lanjut. Dalam artian Uni Rifa kan ini tidak setuju atau tidak sepaham akan Tritunggal. Bukan, tidak bisa memahami Tritunggal karena Tritunggal itu konsep yang unlogic, di luar Ya. logika, bertentangan dengan logika. Iyalah, tidak dapat memahami kan begitu. Begini, saya kasih contoh dan boleh nanti ditanggapi bagaimana pendapatnya. Silakan. Seperti yang tertulis, yang pertama saya kasih ayat 1 dari Kejadian 1 ayat 26. Oke, Kejadian 126. Lanjut. Bahwasanya penciptaan manusia itu menurut segambar dan serupa dengan Allah. Oke. Itu yang pertama. Hubungannya dengan Tritunggal itu tadi, yang menurut saya dan yang saya pahami tentang Alkitab itu, Umi Rifa ini kan satu insan manusia. Betul. Satu manusia. Ya. Di dalam pribadi Umi Rifa ada tubuh, roh dan jiwa. Ada 3 pribadi, tapi satu insan manusia. Bagaimana pendapat Umi Rifa yang tadinya ada kaitannya dengan penciptaan manusia segambar dan serupa dengan Allah, dengan pribadi yang ada di dalam tubuh Uni Rifa sendiri? Oke, tubuh saya tidak bisa dikatakan saya. Kenapa? Kalau tubuh saya dikatakan saya, ya, mohon maaf nih, tubuh tanpa roh namanya mayat. Paham? Kalau tubuh saya dikatakan saya, maka tidak ada istilah untuk mayat. Iya. Mayat itu adalah istilah untuk jasad yang tidak punya ruh. Ruh dikatakan ruh karena dia belum menyatu dengan jasad. Kalau dia sudah menyatu jasad dengan ruh, maka disebut dengan manusia. Iya. Paham? Nah, apakah begini cara memahami Tritunggal? Menurut Anda? Menurut saya ya. Anda Karena bukan ketika Tritunggal. Sebentar. Ya. Anda seorang penganut Sabellian, aliran monarki modalism dari Sabellius. Saya ajarkan kepada Anda. Mungkin Anda silakan cross check sendiri ya. Iya, boleh. Mengenal ajaran oneness Pentecostalism. Ya. Nih ya, saya bacakan di sini. Nama lain bagi ajaran ini adalah, bentar, kita cross check. Bentar ya, mana nih? Mana dia nih? Ini sejarahnya ya. Aduh, panjang banget ini. Nah, ini dia. Ajaran tidak sama dengan ajaran gereja Pentakosta sebab pandangan ini tidak muncul bersama-sama dengan gereja Pentakosta pada awal abad ke-20. Pertama kali muncul atau disebut pada tahun 1913, gereja Pentakosta lahir tahun 1906. Ya, jadi ajaran ini bukan ajaran yang berasal dari bapak-bapak gereja. Nah, lanjut. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Bentar. Saya pandangan Katolik tentang ini aja ya. Saya kasih pandangan tentang dari gereja lain nih. Bentar ya. Anda harus baca sejarah ini ya. Ini dia. Nah. Dia ekstrimnya itu Jesus only, GO. Ya, itu ekstrimnya.
Ajaran sesat Neotos dari Smyrna pada tahun 190 Masehi, Praxeas pada tahun 206 Masehi di Asia Kecil sekarang Turki. Kemudian di tahun 1913 muncullah gerakan yang dinamakan Oneness Movement yang diprakarsai oleh Maria Woodworth Ether. Namanya, sorry kalau aku salah menyebutkan lafaznya ya. Ajaran bidat, Jesus Only atau Oneness Pentecostalism yang baru muncul tahun 1913 hanyalah variasi baru dari ajaran sesat Neotos dan Praxeas. Menurut doktrin monarkianisme modalistis, Allah telah mewujudkan diri sebagai Bapa secara utama dalam Perjanjian Lama, sebagai Sang Putra secara utama, pembuahan Yesus sampai kepada kenaikannya, dan sebagai Roh secara utama setelah kenaikan Yesus ke surga. Tetapi ajaran yang disampaikan dalam video tersebut ajaran-ajaran yang benar, baru karena ajaran itu adalah ajaran perkawinan silang antara monarki modalisme dengan Yesus. Oke, saya jelaskan. Jadi menurut Berita Wahyu, ajaran Oneness, apa yang Anda pahami itu, doktrin monarki modalisme itu adalah ajaran yang memiliki satu pribadi. Menurut Anda Yesus punya Tuhan Anda itu punya satu pribadi atau tiga pribadi? Tiga pribadi. Tiga pribadi. Nah, kalau tiga pribadi, Anda menjelaskan tadi menggunakan analogi saya tubuh, jiwa, dan roh. Apakah tubuh saya adalah saya? Berarti Anda Praxeas, Anda kontra Praxeas, Anda tanpa sadar sebenarnya Anda monarki, tapi Anda menolak, Anda masih mengaku bahwa Anda Tritunggal. Tapi penjelasan Anda itu Anda monarki modalisme, namanya kontra Praxeas namanya. Bukan, maksud saya Anda tidak sadar. Iya. Sebentar, Anda boleh cross check di Google kok. Kontra Praxeas, orang-orang yang menjelaskan Tuhan Tritunggal itu, tapi penjelasannya Oneness, tapi dia mengaku Tritunggal. Karena Anda menggunakan analogi tubuh, jiwa, dan roh. Satu. Tubuh, jiwa, roh itu satu pribadi atau tiga pribadi? Tiga pribadi dan satu kesatuan, bukan? Yaitu manusia. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan tubuh adalah satu pribadi, jiwa adalah satu pribadi, roh adalah satu pribadi? Siapa yang ngajarin itu secara ontologis? Secara yang kita ketahui sendiri bahwasanya jiwa ataupun roh itu bisa bertentangan dengan keinginan daging. Roh satu pribadi. Ya, roh betul. satu pribadi. Ya. Jiwa satu pribadi. Ya, betul. Tubuh satu pribadi. Iya, betul. Tubuh tanpa roh punya kehendak. Tubuh tanpa roh itu ada kehendak. Bisa kehendak. Jadi Yesus tanpa roh bisa berjalan-jalan gitu, punya kehendak sendiri gitu. Bagaimana maksudnya? Yesus tanpa roh di dalam dirinya, dia bisa berkehendak. Oleh karena itu kita sudah tahu kalau tubuh tanpa roh artinya mayat. Oleh karena itu tiga pribadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tiga pribadi satu kesatuan, umpama tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh betul. saya ini bisa nggak punya kehendak tanpa roh saya? Oh my God. Tahu nggak arti personal? Arti personal itu tahu? Tahu. Nah, apa yang dimaksud dengan personal? Tunggu sebentar, saya memahami yang tadi dulu. Ya, kita bahas nih satu personal. Personal adalah pribadi atau perseorangan. Apakah bisa dikatakan orang kalau tanpa roh, tubuh? Oh, tidak bisa. Nah, bisa nggak dikatakan tubuh adalah personal? Tidak bisa. Anda telah membantah apa yang Anda sampaikan sendiri. Alhamdulillah. Maka analogi Anda tentang Tuhan Tritunggal itu sudah terbantahkan oleh pengakuan Anda sendiri. Saya butuh Kristen yang jujur. Insyaallah. Nah, sekarang kita balik ke Kejadian pasal 125. Terakhir ya. Habis itu kita gantian yang lain ya. Terakhir. Anda pertanyaan kedua nanti ke Bang Jibril. Segambar ini maksudnya apa? Dalam Kejadian 126, silakan dijelaskan. Apa yang Anda pahami tentang Tuhan menciptakan segambar? Silakan. Kalau yang saya pahami, yang namanya gambar ini adalah sebuah bentuk, sebuah cerminan. Itu yang saya pahami. Berarti Yesus cerminan Bapa. Yesus? Cerminan Bapa. Enggak, itu kan penciptaan daripada ini manusia. Oke, manusia cerminan Tuhan. Bukan manusia cerminan Tuhan. Oke, Tuhan cerminan manusia. Itu gambar.
Tadi Bentuk. kan yang saya tanyakan segambar itu apa? Artinya secerminan. Bentuk. Yang segambar kan manusia. Gimana sih Ya, Bang? Coba ya, maksudnya, konsisten ya. ya, maksudnya bentuk itu. Ya. Nah, berarti manusia itu diciptakan sebentuk dengan Tuhan. Iya, betul. Berarti Tuhan Anda manusia dari awal ya? Bukan, itu kan gambar bentuk. Kalau kuasa kan beda. Katanya manusia itu sebentuk dengan Tuhan. Berarti sebagaimana bentuk Anda seperti itulah Tuhan Anda. Gimana sih Bang? Ya betul. Iya, kalau dari bentuk dengan pemahaman saya dengan ayat itu, ya benar. Ya berarti Tuhan sudah manusia dari awal. Sekarang saya tanya, Tuhan segambar dengan laki-laki aja berarti, tapi tidak segambar dengan wanita. Karena kalau segambar dengan wanita punya tetek berarti Tuhan. Bukan begitu artiannya. Terus segambar itu katanya sebentuk. Bentuk manusia itu adalah bentuk Tuhan bukan? Iya betul. Nah, bentuk Anda sebagai laki-laki, karena Tuhan Anda laki-laki, itu sama dengan Bapak. Nah, kami perempuan ini sebentuk dengan siapa? Kita kalau saya secara detail itu tidak menunjukkan bahwasanya Tuhan itu laki-laki ataupun perempuan. Berarti dia nggak jelas status kelaminnya gitu antara laki-laki dan perempuan. Kan Yesus laki-laki, gimana sih Bang? Ya, secara detailnya itu tidak ada yang saya ketahui. Itu dijelaskan bahwasanya dia laki-laki atau perempuan. Coba dengarkan konsekuensi logik dari apa yang Anda sampaikan tadi ya. Please. Ini Samudra ini muslim atau non-muslim nih? Ini Kristen. Kamu saya mute standby dua dulu kali ya. ada alasannya. Coba diam dulu Samudra. Standby. Kita bergantian loh di sini. Abis saya ini nanti Bang Jibril. Abis itu baru saya. Ya. Tolong ya. Karena saya mau perawatan. Nah. Jadi gini abangku Bang Peta yang saya hormati ya, yang paling ganteng sekecamatan. Anda tadi menjelaskan segambar itu artinya sebentuk. Benar atau mau dikoreksi atau mau diperbaiki? Sebentuk. Benar. Ya. Dengar dulu. Benar ya. Aku dulu oi. Kok nggak sopan Bang? Ini ampun. Kalau mau bacot kena kaki ya. Iya, di sini saya diskusi. Diskusi apa nih? Bang Peta ini bagus loh. Saya lebih menghargai orang-orang seperti ini. Nah, segambar atau sebentuk itu maksudnya ya, apakah sama dengan Anda dan ayah Anda? Anda sebentuk nggak dengan ayah Anda? Iya, dengan segambar sama-sama apanya? Bentuknya. Maka dengan begitu Anda sudah menyatakan bahwa Tuhan Bapa itu segambar dengan laki-laki atau dengan manusia lah. Kenapa? Iya, agak ambigu ya. Nah, kalau segambar dengan laki-laki maka dipanggil Bapak. Lah terus kami perempuan ini segambar dengan siapa? Itu konsekuensi logiknya loh. Kalau Anda bilang kami juga segambar Tuhan, berarti Tuhan punya tetek. Maaf, perempuan punya tetek. Kalian nggak punya. Ada, tapi nggak kayak punya perempuan gitu. Ada. Berarti Tuhan punya dada. Ya kalau gitu ya kita tidak bisa menjelaskan secara detail. Nah, inilah kenapa Anda terhambat untuk menjelaskannya. Kenapa? Anda sudah tahu bahwa konsekuensi logik dari penjelasan Anda itu tidak logik. Anda melawan logika. Jadi begini abangku, ya, menurut orang Yahudi, tidak ada satupun orang Yahudi yang memaknai segambar itu maksudnya adalah sebentuk. Kenapa? Di situ makna menurut orang Yahudi ya Bang. Iya. Arti segambar itu adalah Tuhan itu, abang itu bisa membuat bangunan. Abang bikin gambarnya dulu, visual rekonstruksinya sudah ada sama abang. Maka abang yang membangun rekonstruksi bangunan itu, idenya, gagasannya abang sudah punya. Dalam bayangan abang sudah punya gambarannya. Maka kemudian abang jadikan, abang buatlah bangunan itu. Itu baru make sense penjelasannya Bang. Saya mau bikin bangunan, saya buat dulu gambarannya. Ya, di dalam pikiran saya pengen bangunannya itu ada rumah gadangnya begini. Nah itu ada di ide dan gagasan saya. Nanti saya bisa bikin itu di AI, saya buatkan. Nanti ditiru itu sama pekerja-pekerja bangunan saya. Nah itu yang dipahami oleh orang-orang Yahudi bahwa Tuhan itu membuat manusia segambar. Maksudnya Tuhan sudah membuat konstruksinya. Artinya kalau dalam Islam itu Bang make sense ya, dan ini relate atau sejalan dengan Islam. Allah telah menuliskan apa yang Allah kehendaki untuk diciptakan di Lauhul Mahfuz. Cara memahaminya dalam logika adalah
ketika ingin membuat bangunan sekolah, saya sudah punya planning di dalam kertas saya dulu. Planningnya apa? Saya sudah bikin rekonstruksinya dulu. Ini nanti pintunya ada 5, tiangnya ada 100, lantainya ada berapa. Saya sudah buatkan. Nanti tukang-tukang bangunan saya meniru nanti yang saya mau. Bikin begini ya nanti ya. Nah, itu make sense penjelasannya. Tapi kalau Tuhan menciptakan manusia sebentuk dengan Tuhan, konsekuensinya adalah kami yang perempuan ini juga sebentuk dengan Tuhan. Loh, berarti ada Tuhan yang punya tete, ada yang enggak? Atau gimana ini? Ya. Begitu. Nah, gimana menurut Abang? Ya, silakan Abang tanggapi, silakan Abang jelaskan, nanti saya serahkan Abang ke Bang Jibril. Oke, kalau untuk itu saya kan masih bukan ahli kitab ya, belum memahami terlalu dalam. Masya Allah, subhanallah. Izin Bang, saya potong. Bang, dengan Abang bicara seperti itu, saya ini ciri-ciri orang yang respect banget. Saya sangat bangga ketika ada orang yang tidak tahu bilang tidak tahu daripada orang tidak tahu tapi sok tahu. Kenapa? Itu ciri-ciri biasanya orang yang insya Allah Bang akan mendapatkan kebenaran. Kenapa? Dia berani mengosongkan gelas. Ini analoginya gini, saya sedikit panjang nih analoginya, nggak panjang lah sedikit. Analoginya gini Bang, gelas ini Bang bisa diisi air kalau dia sudah kosong. Tapi kalau dia ada kotoran di dalamnya, Abang isi air putih pun dia akan bercampur dengan kotoran. Setidaknya Abang sudah mengosongkan gelas, luar biasa. Lanjut dengan Bang Jibril. Tapi sejauh ini belum ada yang orang Muslim yang bisa membuat saya itu untuk tertarik dengan Muslim. Nah, bisa jadi Bang Jibril, silakan. Abang tahu sejarah, tapi enggak, itu nanti terlalu jauh. Kita putar dulu atau masih mau ke Abang Peta dulu Bang Uni? Kayaknya saya izin bicara dulu sama Peta lah. Bang Henry. Kayaknya fokus ke Bang Peta dulu aja deh, baru ke Bang Henry. Soalnya Bang Peta ini punya alasan bahwa beliau ini belum puas dengan jawaban Muslim. Sekarang gini deh, mungkin sebelum sebenarnya saya pengen Abang jawaban Jibril. Kenapa? Assalamualaikum Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukron. Ya. Kenapa saya kasih Ustadz Alif double? Kenapa saya serahkan Bang Peta ke Bang Jibril? Ya, saya merekonstruksi cara berpikir. Ternyata bangunannya sudah bagus. Maka bangunan bagus ini bisa nanti sama Bang Jibril. Karena saya sudah mendapatkan cara Anda bahwa Anda ada orang yang mendengarkan dan itu akan nyambung dengan Bang Jibril gitu loh. Bang Jibril punya beberapa data yang kalau Anda ingin ketahui Anda bisa dapatkan ilmunya. Tapi kalau Anda ingin bertanya lagi silahkan. Apa pertanyaan yang Anda ajukan ke umat Islam yang Anda tidak puas dengan jawabannya? Di sini ada Ustadz saya Ustadz Alif yang bisa menjawab insya Allah. Ada Abang saya Bang Jibril dan pun saya bisa menjawab, saya jawab. Silahkan Anda pertanyakan. Ini kesempatan Anda kali ini, bisa jadi Allah yang menuntun Anda ke sini. Silahkan. Oke, saya rasa satu aja yang perlu saya tanya. Memang banyak pertanyaan yang ada di benak saya. Cuman satu aja dulu yang saya tanya. Nanti terlalu banyak waktu sama saya ya. Gak apa-apa Bang. Kita bisa ini. Berapapun pertanyaan Abang kita siap. Nanti yang lainnya keberatan lagi. Gak apa-apa, biarin aja. Masalah Bangku. Silakan Bang. Pertanyaan saya begini. Nabi Muhammad ini kan utusan Allah ataupun kepercayaan Allah untuk menyampaikan firman-Nya begitu kira-kira. Lalu bagaimana saat ini keadaannya Nabi Muhammad? Apakah dia sudah masuk surga atau belum? Mantap pertanyaan ini ya. Pertanyaan ini pertanyaan bagus. Bang, ketika Abang bertanya apakah Nabi Muhammad itu sudah masuk surga atau belum, sebenarnya saya tahu ini pertanyaan yang sudah sering dilontarkan oleh para apologet Kristen karena mau membandingkan dengan Yesus yang ada di surga, benar nggak? Betul. Masalahnya justru aneh ketika orang tidak mampu melihat surga tapi ada orang yang memberikan kesaksian bahwa Yesus ada di surga. Kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad ada di surga, dusta besar itu Bang. Ya. Siapa yang bisa menunjukkan bukti kalau Nabi Muhammad di surga? Siapa yang bisa menunjukkan bukti kalau Yesus ada di surga? Ada orang yang bisa lihat surga?
Nggak bisa bang. Justru ada diksi yang mengatakan Yesus di surga itu patut dicurigai sebagai dusta. Tapi ketika Nabi Muhammad sendiri sebagai Rasul dan Nabi tidak pernah mengklaim, maka ini baru kita tanya, apa sih sulitnya bagi dia ngaku ada di surga? Biar orang percaya sama dia. Inilah dia bang, Nabi itu tidak boleh berbohong bang. Nabi Muhammad adalah manusia yang wafat. Kami diberitahu bahwa setelah manusia wafat, fase selanjutnya adalah alam barzah. Apa alam barzah? Alam barzah adalah alam yang kami belum ke sana, tapi kami belum tahu bagaimana kondisi aslinya karena kita belum di situ. Tapi kami diberitahu bahwa ada fase setelah kematian. Nanti setelah ada fase kiamat, semua manusia akan dibangkitkan. Setelah ada kebangkitan baru namanya yaumil hisab. Apa itu? Manusia diperhitungkan semua apa yang dia lakukan. Setelah itu baru ada hak kepada manusia untuk masuk ke surga bang. Jadi kalau abang tanya di mana Nabi Muhammad SAW, kami jawab di sisi Allah. Di mana itu? Kami tidak tahu. Kenapa kami tidak diberitahukan secara eksplisit? Seandainya Allah tunjukkan pun kepada saya ada di namanya tempat ini, apa saya tahu apa tempat itu? Tentu tidak. Jadi Allah hanya menyebutkan apa yang bisa kami ketahui, yaitu alam barzah. Selesai. Nah, jadi kalau Anda tanya di mana Nabi Muhammad, ada di alam barzah. Alam yang setelah fase kita hidup, ada namanya kematian, alam penantian namanya kalau dalam bahasa Indonesianya. Kurang lebih seperti itu. Izin menyempurnakan? Ya, silakan Bang Jibril. Iya, jadi di keimanan Islam bang, Tuhan kami Allah Subhanahu Wa Taala maha adil. Jadi kalau ada orang-orang yang masuk surga duluan, masuk surga, jadi nggak, menurut saya, kalau saya ya, nggak adil kalau orang yang hidup sebelum saya udah masuk surga atau udah masuk neraka. Kenapa? Nggak adil aja. Kenapa kok bisa duluan? Saya masih di sini, saya masih tersiksa, saya masih kerja, saya masih nyari duit. Menurut saya nggak adil. Jadi bukti maha adil Allah Subhanahu Wa Taala itu ada namanya dunia alam barzah tadi yang Uni ceritakan, bahwa mereka memang disuruh menunggu sampai akhir dunia. Jadi dan kalaupun Nabi Isa itu diangkat ke langit bang, bukan ke surga. Iya. Diangkat ke langit. Nanti beliau memang akan turun lagi untuk meluruskan ajaran beliau yang bengkok. Gitu bang. Silakan. Alam barzah itu bukan surga ya? Bukan. Dan itu juga diajarkan di kitab Anda sebenarnya. Coba baca di kitab Anda itu, di kitab Wahyu ada kebangkitan, terus ada kebangkitan kedua. Emang langsung masuk surga orang kalau bangkit kan? Enggak. Berarti makanya kan ada penghakiman kan. Yesus mengatakan nanti ada hari penghakiman kan. Nah lucu aja bang kalau ada orang udah ke surga tapi nanti yang lain dihakimi. Ini contoh nih ya. Ini andai nenek abang ada di surga nih. Iya. Tiba-tiba kita kiamat, hari ini Yesus turun, abang dihakimi. Lah nenek abang udah ke surga, yang lain-lain dihakimi semua. Makanya bang Jibril bilang itu nggak adil. Kenapa yang lain udah duduk di surga lah kita dihakimi? Enak banget kan gitu. Kenapa kita nggak mati aja sekalian? Kenapa kalian umat Kristen yang udah dijamin surga nggak mati aja? Ngapain kalian tunggu Yesus menghakimi kalian? Kan gitu bang logikanya. Tapi ya kalau menurut saya itu penghakiman itu ibarat di dalam suatu pengadilan. Ketika kita sudah terlibat dalam suatu masalah, kita diadili di pengadilan. Jadi tidak menunggu orang lain berbuat salah dulu. Nah, jadi gini. Di situ. Ya, gitu loh. aja bang. Bang Jibril dulu. Enggak, uni aja. Nah, jadi gini. Penghakiman itu kapan? Coba, hari penghakiman itu kapan terjadi? Ya kalau saya nggak mengerti ya, tidak membaca dalam Alkitab. Oke, gini, logika. Saya bawa Anda logika ya. Ya. Saya kasih Anda logika ya. Seandainya hari ini ada umat Kristen yang sudah meninggal dihakimi, ya, taruhlah namanya Hitler. Hitler sudah meninggal ya, dan dia pada waktu itu dihakimi. Itu nggak adil. Kenapa? Orang yang menjadi korban dia dan keluarga yang menjadi korban dia tidak diajak untuk menentukan, tidak diajak untuk menjadi saksi, tidak diajak. Di yaumil hisab bang, semua kita dibangkitkan semuanya nanti. Saya dihakimi orang yang sudah mati semua dan sudah bangkit. Semua orang yang saya sakiti akan berhadapan dengan saya untuk memberikan kesaksian bahwa saya pernah menzolimi mereka. Ini Hitler udah dihakimi, sementara orang yang disakiti dia ada yang masih hidup. Gimana bisa adil? Bisa atau ini ada orang yang udah nyakitin saya, di Kristen, dia udah mati duluan, dia dihakimi. Apa dihakimi? Yang dijolimi saya kan bersaksi juga, saya sakit hati sama dia Tuhan. Nah, ini konsep keadilan dalam Islam. Itu kenapa tadi penekanannya. Tidak ada yang dulu ke surga, kemudian kenapa? Karena bentuk keadilan Allah Azza wa Jal. Itu yang dimaksud Bang Jibril tadi.
Ini kita bicara secara logika. Kalau tentang alam barzah saya bisa kasih dalilnya sama abang. Silakan. Menurut Uniripa memang kalau penghakiman itu yang tidak adil, apakah tidak adil kalau seandainya penghakiman itu seperti nomor antrian? Di mana itu nomor antrian gini loh Bang ya. Kalau kita bicara nomor antrian, bentar. Ya, bentar. Wait. Ya saya paham. Okay. Bang, kalau kita bicara nomor antrian yang di bayangan kita adalah kalau kita lagi jalan-jalan makan, kita mau antri bayar, itu kita kayak nunggu ya kan? Nunggu gitu ya. Iya kan? Yeah. Nah, apakah tidak adil? Makanya dalam Islam itu Bang, kenapa dalam Islam itu masa yaumil hisab itu bukan waktu sebentar. Dimana di situ setiap manusia Bang, yang paling kaya itu memang antrinya lama. Kenapa? Dia banyak dihisap apa yang dibawa. Maka abang pernah dengar nggak Yesus berkata, akan sulit orang kaya masuk ke dalam surga seperti memasukkan onta ke lubang jarum. Itu justru Tuhan yang adil. Kenapa? Karena setiap kita ini akan ditanya. Saya akan ditanya, ini handphone beli pakai uang apa? Makanya kami itu tidak boleh sembarangan berlaku di dunia ini Bang. Karena kami akan dimintai pertanggungjawaban. Ini kamu handphone dari mana? Ngerampok kah? Hasil kerja sendiri kah? Hasil minta-minta kah? Oh ternyata saya minta-minta ngemis. Loh kamu kan sehat, kakinya sehat. Kenapa kamu minta-minta? Bukankah di Islam nggak boleh minta-minta? Ini jadi asbab saya berdosa. Kemudian saya punya uang. Apapun yang saya punya, tas bermerek yang mahal harga 35 juta. Itu ditanya nanti. Dari mana uangnya? Kalau dikasih orang berarti saya tidak. Oh kalau dikasih orang, oh ternyata hasil korupsi. Maka itu kenapa make sense sekali orang yang punya harta banyak lebih lama dia hisapnya dibandingkan orang yang hartanya sedikit. Dalam Islam orang yang paling dulu masuk surga adalah orang miskin, kata Rasulullah. Kenapa? Mereka sedikit yang dihisap. Apalagi orang miskin yang sholatnya baik, maka dia auto surga cepat. Itu dalam Islam adil nggak? Itu adil lah. Orang sesuai dengan upayanya kok. Di dunia Anda kaya raya, harta Anda bermanfaat nggak untuk Anda dan keluarga Anda? Justru seperti ini Tuhan yang adil. Yang nggak adil itu Tuhan mau kaya mau miskin tiba-tiba mati masuk surga aja. Mau orang berbuat baik kayak nggak berbuat apa, yang penting beriman kepada Yesus mati atau tahu masuk surga. Nggak adil Tuhannya Bang. Ngapain berbuat baik kalau orang jahat aja percaya Yesus masuk surga kok? Ngapain kita harus susah-susah miskin? Mending kita perkaya diri kita sekarang. Kenapa? Orang kaya sama orang miskin sama-sama masuk surga kok. Ini nggak adil Tuhan. Inilah kenapa Islam itu dikatakan agama yang adil. Karena apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kurang lebih begitu ayatnya ya Ustaz Alif. Mana Ustaz Alif? Ustaz Alif gitu. Uni, ya, izin dua rakaat dulu bentar. Ya mal miskola dzarratin khairan yarah. Nah, lanjut. Nah, artinya Allah tidak akan melupakan kebaikanmu sebiji sawi pun, sebiji zarah pun, dan tidak menghilangkan, tidak meluputkan kejahatanmu sebiji zarah pun. Inilah bentuk keadilan Tuhan dalam Islam. Makanya ada yaumil hisab. Saya kasih contoh nih, ilustrasinya gini. Saya nyakitin abang. Saya ada bisnis dengan abang. Saya ambil uang abang. Saya kabur. Saya Kristen percaya Yesus, abang percaya Yesus. Masuk surga nggak kita berdua? Iya tidak dong. Nah, kenapa tidak? Kristen juga ada penghakiman. Nah, kapan penghakiman itu? Iya, saya lupa pula itu di mana. Nah, gimana ya? Di hari akhir itu ada penghakiman. Makanya Yesus berkata, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mengerjakan perintah Allah Bapa. Abang tahu ayat ini? Tahu ayat ini? Yang mana nih? Tahu nih. Nah, Bang Pasar Ibu tahu. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan. Matius pasal 7 nomor 21 ya. Kita buka ayat itu ya, kita bacakan. Matius pasal 7:21 ya. Kita pakai ajaran Yesus dulu ya. Nanti kita akan coba ke ajaran Islam bagaimana penjelasannya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa yang Anda pahami dari ayat ini? Silakan. Yang Anda pahami, cepat-cepat Anda paham. Oh, ini maknanya begini. Silakan Anda jelaskan ke saya. Yang saya pahami dari ayat itu ya, terkadang yang keluar dari mulutnya tidak sesuai dengan hatinya begitu. Oke, Bang Pasar Ibu itu ya. Sekarang Bang Peta lain. Bang Peta.
Kalau yang saya pahami, seorang Kristen mengikuti perintah Tuhan, begitu. Kira-kira namanya Mantap perintah ya. Tuhan itu yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Mantap. Bang Pasaribu lari dari teks. Bang Petalain masih berada di teks. Maksudnya konteks tidak kabur dari teks. Kita ulangi teksnya ya. Bang Pasaribu simak baik-baik. Kita ulangi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maknanya Bang Pasaribu? Bang Pasaribu, Bang Petalain, aku sudah ini ya, aku sesuai dengan seperti itu juga. Bang Peta, Bang Pasaribu biar sekali dua. Bang Pasaribu gimana? Izin dulu ya, Uni ya, izin Uni. Itu Bang Peta, Bang Pasaribu itu turun dulu lah. Saya serius ini mau berdebat dulu dengan Saya mereka tidak ini. mau diatur oleh Coba Anda. dulu turun itu Jangan Anda yang Bung ngatur. Peta, Bung Pasaribu. Anda tidak berhak mengatur room Islam. Saya mau berdebat dulu dengan mereka ini. Anda tidak berhak mengatur room Islam. Jangan seperti penjajah. Ya kan? Anda bukan siapa-siapa yang berhak mengatur Tolong kami. Anda yang turun itu, turunkan. Bung Peta. Turunkan orang ini, Fandi. Anda masuk di Komal Islam. Kami diskusi bagus-bagus dengan Bang Pasaribu dan Bang Peta. Anda mengatur kami seperti kami ini budak Anda. Penjajahan itu sudah dihapuskan, kawan. Kami orang merdeka loh. Kami dengan mereka tidak punya masalah. Anda kalau mau berdebat dengan kami, pelajari kitab suci Anda dulu, kuasai materi dulu, baru diskusi dengan saya. Daripada saya permalukan Anda nanti. Di sini dikatakan. Ini izin mungkin Bang Joni juga bisa memberikan pandangan beliau. Bang David Nanti dulu, juga dua ini dulu, karena duanya sama-sama mendengarkan Fandi. Bingung saya nanti. Biarkan nanti Bang Joni dengan pertanyaan atau ada menimbrung juga nggak apa-apa. Bang Peta dengan Bang Pasaribu ini sama-sama mendengarkan poin saya. Jadi saya tidak bisa masukin orang lain dulu. Di sini Yesus mengatakan, tidak semua yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaan saya, ini termasuk nggak orang Islam menurut Anda Bang Peta dan Bang Pasaribu? Tidak. Gimana? Mantap, keren. Bang Pasaribu, masuk nggak orang Islam? Bang Pasaribu? Gimana tadi? Saya kurang mendengarkan tadi, Kak. Saya ulangi ya. Tidak semua yang memanggil aku, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini merujuk kepada siapa, Bang? Kepada orang Kristen atau orang di luar Kristen? Silakan dijawab. Iya, Kristen. Mantap. Berarti yang dikatakan Yesus ini adalah orang Kristen ya? Oke, mantap. Karena memang kalian menuhankan. Lalu kata Yesus selanjutnya adalah akan masuk ke, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi di sini cara masuk surga bagaimana menurut Yesus, Bang? Bang Peta dan Bang Pasaribu, silakan dijawab. Kalau mengenai dari ayat itu pastinya harus setia dengan perintah Tuhan. Ya, Tuhan yang mana, Bang? Di situ Yesus mengatakan begini, yang masuk ke dalam surga, kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Siapa Bapak, Bang? Sesuai dengan Alkitab itu Allah. Mantap. Bang Pasaribu siapa Bapak? Allah. Mantap. Kita buktikan ya, apakah kalian yang diusir atau kalian yang diterima Yesus. Pertanyaan saya, di mana Allah Bapa memerintahkan kalian menyembah Yesus? Tunjukkan dalilnya. Kalau Allah Bapa secara langsung itu tidak ada. Allah Bapa dan Anak itu satu kesatuan menurut pemahaman Islam. Oke. Sekarang saya ganti. Di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah Dia? Kalau sebenarnya udah sering saya baca banyak ayatnya. Ya silakan, satu saja, nggak usah banyak, satu saja. Di mana Yesus perintahkan untuk menyembah Dia? Saya lupa ayatnya di mana. Tidak akan ketemu itu. Ya. Jadi begini Abang Saya udah Peta. pernah baca juga. Saya udah pernah baca. Abangku Peta dan abangku Abang Pasaribu.
Terima kasih kalian sudah mau diskusi dengan kami. Kami tidak ingin menyerang iman kalian. Silahkan kalian jadi Kristen terus. Kami tidak diperintahkan Islamkan orang, tidak. Kami diperintahkan sampaikan dariku satu ayat. Kami diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serukan kebenaran itu dengan cara hikmah. Hari ini saya mau menunjukkan implementasi ajaran Al-Quran saya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Saya bukan orang yang menghendaki Anda Islam, karena syarat Islam itu balik dan berakal. Saya hanya mengajak Anda membenahi cara berpikir kita, mengajak Anda jujur dengan diri sendiri. Ketika Yesus mengatakan yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa, tapi kalian menyembah Yesus. Nah, pertanyaannya, supaya apa yang kalian lakukan itu adalah menjadi asbab kalian masuk surga, harus Bapa yang perintahkan. Nah, tunjukkan kepada kami bahwa kalian melakukan penyembahan terhadap Yesus itu perintah Bapa. Itu bukti bahwa kalian mengikuti Yesus. Nah, kalau tidak ada ayatnya Bapa perintahkan kalian sembah Yesus, siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Iblis. Iblis. Silakan dijawab abangku. Oh, itu pertanyaannya. Saya kira ya. kita mau Ya. mencari sesuatu. Kan abang tidak menunjukkan ke saya ada perintah Bapa. Kalau Bapa menginginkan kalian menyembah anaknya, maka saya tanya, siapakah yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Kami menyembah Yesus karena itu tadi pemahaman kami Tritunggal. Dan Ya, satu siapa? ayat ada mengatakan Bang, bukan karena. Itu karena, itu alasan, Bang. Coba pertanyaan saya dicerna bagus-bagus. Kalau kenapa, baru jawabannya karena. Kalau siapa, ini nama. Yang saya tanya, siapa yang memerintahkan abangku, Bang Peta, Bang Pasaribu yang ganteng sekecamatan ini menyembah Yesus? Siapa orangnya? enggak begini loh. Siapa dia yang nyuruh kalian nyembah Yesus? Begini loh Uniripa, kami kan percaya akan Tritunggal. Dan kami percaya Nah, iya. seperti yang tertulis di Alkitab, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu. saya paham itu. Jangan jelaskan itu ke saya paham sekali itu. Abang menyembah Yesus tidak? Bang Peta nyembah Yesus nggak? Ya, kami sembah. Bang Pasaribu nyembah Yesus nggak? Nyembah. Saya ndak. Yang nyuruh siapa? Ya, diam David ya. Yang nyuruh siapa? Itu otomatis Uniripa karena Bapa dan itu adalah satu. Tidak ada nyuruh ya. Berarti Tidak. kata Yesus, tidak semua yang memanggil-manggil aku Tuhan, Tuhan. Tidak semua yang memanggil aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah mengikuti perintah Allah Bapa. Berarti kalian nyembah Yesus bukan karena perintah Allah Bapa ya? Kami menyembah Allah Bapa sama dengan menyembah Yesus karena mereka adalah satu. Iya. Saya tanya. Oke, berarti Bapa dan Yesus itu sama ya? Oke, Ya, baik, saya kasih data. Izin sambil saya sapa Uni buka data, Joni sama David ini Kristen atau Muslim sih? Kristen. Kalau saya Muslim, Joni. Oh, izin, Bang Joni, standby dulu Bang Joni ya. Assalamualaikum Bang Joni. Oke. Anastiana buka mute-nya, Kristen atau Muslim? Bang David di mute ya. Bang David Trinitarian? Unitarian? Aku Muslim. Siap guru siap. Lanjut tuh nih. Ya. Oke, Yesus adalah Bapa, Bang Peta. Ya, betul. Oke, saya mau Anda menanggapi ayat ini dan tolong dijawab bagaimana cara memahami ayat ini ya. Saya nggak mau Yesus jadi terduga berbohong nanti ya. Saya menghormati dia. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena Bapa hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ini Yesus berbicara ini, Dia di bumi atau di surga, Bang? Di bumi. Nah, kata dia apa? Jangan memanggil siapapun di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Siapa yang boleh dipanggil Bapa?
Allah. Yesus boleh nggak dipanggil Bapa? Yesus ya disebut dipanggil Yesus. Tapi katanya tadi Yesus adalah Bapa. Ya gini, Yesus itu kan di sana lagi apa namanya bahasanya ya? Menjelma. Sebagai manusia. Ya. Nah, jadi dia Yesus ibaratnya itu merendahkan dirinya. iya, untuk boleh nggak manggil Bapak ke Yesus? Pertanyaannya itu aja, boleh nggak manggil Bapak ke Yesus? Menurut Yesus. Ya boleh. Boleh. Ulangi ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Yesus di bumi atau di surga? Di bumi. Boleh nggak nyebut Yesus Bapa? Boleh kali, dibilang boleh. Yang di bawahnya lagi lanjut coba. Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Waktu Yesus bicara itu, Dia di surga atau di bumi? Di bumi. Di bumi itu. Ya. Oke, kalau gitu boleh nggak manggil Yesus Bapa? Nggak boleh. Berulang kali pertanyaanmu, Ripa. Diam kau Ritona. Tenang diam. Saya lagi ngobrol dengan orang yang sehat. Orang yang nggak sehat nggak usah naik dulu. Ini siapapun Bapak, yaitu Dia yang Bang Pasaribu dan Bang Peta adalah orang yang sehat. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Ya. Waktu ini Yesus lagi di bumi atau lagi di surga? Menurut saya itu ketika dia mengajar, ini saya belum baca semuanya ya Uniripa. Ya, silakan Bapak. Tempatnya nanti saya baca kembali. Tapi ini Bang, dengan pemahaman kalau seandainya dengan pemahaman itu kalau seandainya dia di bumi lagi mengajar, ya berarti dia tidak bisa dipanggil Bapak juga. Nah, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke satu ayat lagi ya. Mari kita lihat ayat ini Bang. Ini ayat yang ditulis oleh Paulus. 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Siapa Allah Bang? Allah. Iya, Allah siapa? Allah itu Tuhan. Ini di sini, yang di sini loh Bang, di sini. Yang dikatakan Allah di ayat ini siapa? Dengar. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapak. siapa? Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, berarti kan betul dia apa beda Tuhan. Tuhan dan Allah? Ya, apa beda Tuhan dan Allah? Menurut pandangan saya, Uni, Tuhan itu sebagai penguasa, apa namanya, Yesus itu kan, dia disebut Tuhan, dia itu sebagai penguasa semesta alam ini, sedangkan Bapa itu sebagai sang sumbernya, begitu. Bapak Artinya, berkuasa nggak tentang alam ini? Ya, dia berkuasa. Ada Dia atau tidak? Begini loh, Uni, seperti contoh. Berarti ada dua penguasa di bumi? Bukan dua penguasa. Artinya cuman Bapak itulah penguasa yang teratas. Saya izin jelaskan ilmu aja. Bang Pasaribu, izin saya menjelaskan ilmu, silakan Anda bantah. Saya kasih Anda data ya. Kenapa Allah dan Tuhan ini dibedakan? Ini adalah terjemahan LAI. Yang kata Yonatan Purnomo ada 60.000, ada berapa 6.000 lebih kesalahan. Kita lihat bahasa aslinya. Ya, kalau kalian teman-temanku Kristen ingin selamat, tidak tersesat, lihat bahasa asli kitabnya. Di sini kata Allah ini adalah terjemahan dari Theos. Theos ini artinya God. Sementara kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata kurios. Nih. Ini kata kurios. Kurios ini artinya adalah pemilik, tuan, bukan Tuhan, tuan. Tapi kenapa jadi Tuhan? Saya tunjukkan kenapa. Pakai data lagi ya, data dari LAI. Ya, kenapa jadi Tuhan? Kan itu boleh kalian ada Tuhan. Iya, sebentar.
Nggak, tunggu saya kasih data. Kenapa jadi Tuhan? Bentar, dari Tuhan ya. Bentar abangku ya, izin. Saya tidak punya bukunya, tapi abang boleh beli buku ini ya. Silakan abang beli buku ini. Nama bukunya adalah Satu Alkitab Beragam Terjemahan, kumpulan makalah seminar dari LAI ya. Dalam rangka HUT Emas LAI, Lembaga Alkitabi Indonesia. Di dalam buku ini ada isinya, ini isinya. Silakan abang cari bukunya ya bang. Saya kemarin nggak punya, tapi saya baca. Jadi saya foto aja punya orang. Punya, kalau nggak salah ini punyanya Ustadz Fakhrudin. Kamarudin, sorry. Nah, abang perhatikan ini, abang boleh searching ini bang. Ini seorang ahli, pakar, profesor, doktor yang bicara ya. Profesor Dr. Agianto SJ. Apa yang dia katakan? Kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek atau jadi keliru dari huruf H dalam TWHN. Satu bentuk penulisan yang kurang lazim dari kata Tuan. Dalam ejaan Arab Melayu, penulisan yang sesuai dengan kaidah ialah Tuan. Huruf W di situ mewakili bunyi U dalam silaba penultima yang terbuka. Ini kaidah standar. Huruf H dalam TWHN itu sebetulnya upaya dalam penulisan prastandar untuk mereproduksi bunyi H beraspirasi lemah yang masih terdengar di antara suku kata tu dan an. Ucapan hiperkorek Tuhan dengan H beraspirasi keras itu kemudian dipakai khusus untuk menyebut Tuhan dan selanjutnya makin dikembangkan pemakaiannya di kalangan Kristen dan masuk dalam kosakata umum bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Itu asal muasal kata Tuhan. Lanjut, data saya tunjukkan kepada Anda. Ya, kalau kita rujuk, apakah setiap orang yang dipanggil kurios dalam Bible Tuhannya Yesus? Tidak. Mari kita lihat. Bentar teman-teman, saya bukakan data ya. Sabar ya bang. Kita lihat Lukas 19:33. Nah, ini kata kurios untuk Yesus ya bang. Kata abang perhatikan dulu nih, saudara-saudaraku perhatikan. Baca ya, itu kurios ya. Iya. Bang Pasaribu dan Bang Peta. Nah, sekarang kita buka Lukas 19. Lukas 19. Lukas 19. Di ayat ke-33-nya. Silakan kalian catat ayat-ayat ini. Kalau saya salah, kalian boleh laporkan saya ke kantor polisi ya. Lukas 19:33. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Mari kita lihat kata empunya. Ya. Kenapa empunya ini saya bawa? Karena kata empunya ini berasal dari kata kurios. Jadi pemilik keledai ini juga Tuhan. Sayangnya LAI nggak mau menerjemahkan ke Tuhan. Padahal diksinya sama, kurios, termnya sama. Kenapa? Ya nggak mungkin kalian menyembah kepada pemilik keledai ini. Jadi kalau Yesus dikatakan adalah Lord, seharusnya wajar. Karena dia adalah pemilik domba-domba tersesat dari Bani Israel. Sama seperti Nabi Muhammad, pemilik umatnya. Wajar. Tapi kalau kalian katakan dia adalah pencipta langit dan bumi, dia bukan Theos. Karena God atau pemilik langit dan bumi itu Theos. Coba perhatikan di kitab kalian. Theos. Makanya tadi ada kawan Kristen yang menunjukkan Ibrani. Kalian tahu tidak penulis kitab Ibrani? Diduga itu ada kaitan dengan Paulus. Walaupun tidak ada yang tahu pasti siapa penulis kitab Ibrani. Di dalam kitab Ibrani pasal 1 nomor 8. Di situ Allah Bapa memanggil Theos kepada anak. Kecuali kalian terima bahwa Allah Bapa menteoskan anak, anak menteoskan Bapa, saling menuhankan. Kalau memang Tuhan kalian saling menuhankan, selesai sudah. Kalian adalah Tuhan yang punya Tuhan banyak. Lebih dari satu. Nah, inilah kenapa kami diskusi terus. Karena kami mempelajari kitab suci teman-teman Kristen bukan untuk menyerang iman kalian, tapi untuk mengajak kalian berpikir. Apakah ini betul? Nah, gitu abangku Peta dan abangku Pasaribu. Luar biasa. Respect buat kalian berdua. Luar biasa. Kalian berdua luar biasa. Masya Allah. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu oleh Tuhan pemilik alam semesta.
Ya, Rifa, saya izin turun dulu semuanya host. Ya. Selamat Tapi pagi. dengan kerendahan hati saya minta maaf kalau ada kata-kata salah Abangku Pasaribu. Mohon maaf dengan kerendahan hati. Sehat selalu Abangku ya. Semoga Abang mendapatkan hidayah Islam dan berada di kebenaran. Maaf kalau saya mungkin menyakiti hati Abang dengan apa yang saya kasih tahu. Kalau saya salah silakan benarkan, luruskan. Kalau saya memfitnah laporkan ke kantor polisi. Itu hak kalian. Ya Abangku Pasaribu, terima kasih, respect for you Abangku ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Salam kenal. Terima Oh kasih. iya, Uni Rifa, boleh satu lagi, Uni Rifa. Boleh, silakan. Dalam Islam kan itu wajib mengimani yang namanya Injil. Oke, mantap. Betul ya? Lanjut. Betul sekali. Injil yang mana yang Uni imani? Baik. Apakah Saya jelaskan perjanjian dulu lama? apa. Siap. Saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil ya. Ya. Nah, Taurat, Zabur, Injil yang kami imani, yang kami pahami adalah wahyu Tuhan yang diberikan kepada nabi terdahulu, diperuntukkan untuk umat nabi terdahulu. Mana apa yang kami imani? Kami imani Injil yang dibawa Nabi Isa untuk kaumnya. Kami imani itu. Ingat, sekali lagi saya katakan, kami beriman bahwa Injil adalah wahyu Tuhan yang dibawa Nabi Isa untuk kaumnya, Bani Israel. Kami beriman bahwa Taurat diberikan kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Dan iman ini artinya adalah kami percaya bahwa Injil untuk Bani Israel, Taurat untuk Bani Israel, Zabur untuk Bani Israel. Mana Injilnya Uni Rifah? Loh kok tanya saya? Kan bukan untuk saya Islam, untuk saya Al-Quran. Saya mengimani bahwa itu untuk kaumnya nabi-nabi terdahulu. Sama seperti ini. Anda percaya tidak Pak Soekarno itu adalah presiden? Percaya? Sekarang dia presiden nggak? Tidak. Kita percaya dia presiden pada masanya. Pada masanya. Sekarang kita punya presiden yang namanya Pak Prabowo. Bukan berarti ketika Pak Prabowo jadi presiden, Pak Soekarno berhenti jadi presiden. Dia tetap presiden. Tapi pada masanya. Percaya nggak kita? Percaya. Mana presidennya? Kok Pak Prabowo katanya percaya kalau Soekarno itu presiden. Saya percaya Soekarno presiden dulu sebelum saya lahir. Loh, katanya percaya kalau ada presiden di Indonesia. Katanya Prabowo. Sama seperti itu analoginya Pak, kurang lebih. Gitu. Mudah-mudahan dipahami. Berarti Allahnya orang Muslim itu apa ya namanya, menurunkan Taurat itu juga ya, Injil. Oke. Huwallazi anzala alaikal kitaba. Oh bukan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Imran ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurat wal injil. Ya, jadi Allah turunkan Al-Quran yang hak, membenarkan kitab terdahulu. Ya maknanya boleh. Benar bahwa ada kitab terdahulu yang namanya Injil, Taurat, Zabur, dan membenarkan isi kitab tersebut. Bukan yang kalian pegang sekarang. Karena yang kalian pegang sekarang itu adalah Biblos yang dianggap Injil dan Taurat juga Zabur. Ingat, ingat. Kalau saya katakan ini adalah parfum, apakah ini benar-benar parfum? Ya tidak dong. Berarti ini klaim saya ya? Klaimnya. Sama seperti Anda umat Kristiani. Anda katakan bahwa kitab yang Anda pegang itu Taurat, padahal itu bukan Taurat. Sama seperti itu. Maka itu kenapa kita diskusi terus membuktikan esensi kitab suci. Kita buktikan esensi kitab